Hai, selamat datang di kelas tarot dan oracle online. Gue Nanda Salawati. Kali ini kita akan bahas fee-nya pembaca tarot pemula. Jadi buat teman-teman yang beberapa kali ketemu sama scammer atau didatengin scammer nawarin personal reading, well, personal reading dari gue hanya ada di appointment.alphaeureka.education. Dan buat teman-teman yang dapat DM atau Facebook Messenger atau WA dari gue nawarin personal reading, yang jelas itu bukan gue, karena booking appointment semuanya sudah melalui website kami appointment.alphaeureka.education. Jadi hati-hati banget, karena gini loh, ini kan bidang sama skill kalian nih yang kita kadang-kadang nggak bisa menakar gitu loh, yang beneran, yang ahli, yang mana sama yang baru banget, pemula banget, yang ala-ala juga, yang mana juga asal-asalan juga, yang mana yang ini nggak ketakar nih. Ini bidang kalian yang memang agak ketakar, dan mungkin ke sini-sini hanya bisa parameternya adalah berapa lama membaca kartu tarot, tapi juga itu bukan berarti orang yang sekian abad lamanya itu dia yang paling ahli, yang enggak juga gitu loh. Karena gini loh, cara orang belajar kan juga beda-beda, dan di dalam sekian tahun lamanya itu dia bertemu berapa orang, banyak orang, apakah rutin atau enggak membaca tarotnya juga, dan orang-orangnya seperti apa yang dia baca juga kadang-kadang juga ngaruh gitu loh. Karena gini, kalau misalkan pembaca tarot itu juga ketemunya sama yang misalkan masyarakat kelas A semua, karena dari awal dia ngeset fee terlalu tinggi. Kalau misalkan fee-nya terlalu tinggi, ini berarti kan kelas masyarakat kelas A saja atau B saja kan yang mampu untuk membayar bacaan tarot segitu gitu ya kan. Jadi ini beragam gak nih gitu loh, karena juga kadang-kadang juga kita skill itu juga terasa karena kita punya cerita-cerita yang berbeda, dan juga kliennya juga dari latar belakang yang berbeda-beda juga, yang memang heterogen. Dan juga kalau misalkan dengan fee setinggi itu di awal-awal banget, berarti kan latar belakangnya kurang lebih sama nih. Berarti kan juga pembaca tarot pemulanya juga ini nggak ketemu klien-klien yang beragam-beragam dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sedangkan juga kadang-kadang kita membaca tarot itu juga agak salah kaprahnya adalah bacaan tarot itu bukan hitungan peluang tapi kombinasi gitu loh. Sedangkan juga untuk masyarakat kelas A saja atau B saja nggak ketemu yang kelas C ini, ya latar belakang ceritanya pasti juga ya itu aja gitu loh. Sedangkan kartu tarot ini juga skillnya akan keasah dengan kita melihat berbagai macam kombinasi gitu loh. Apa yang terbuka di posisi mana, apa yang terbuka lurus atau terbalik juga, itu akan membuat kita jadi quote unquote mengasah skill kita sebagai pembaca. Jadi ini juga akan, gue nggak negor sih, maksud gue ya mari kita berkaca lah gitu loh ya kan. Jadi ini exclude sama dede-dede yang mengambil klien dan pure sekian puluh persen untuk donasi ya, ini exclude ya. Karena gue juga ketemu para pembaca tarot pemula yang juga dalam tanda kutip kurang lebih backgroundnya sama kayak gue dulu gitu loh. Jadi memang untuk crowdfunding, untuk donasi, untuk penggalangan dana inilah itulah gitu loh ya kan. Ini exclude orang-orang yang itu ya. Kalau misalkan pure benar-benar menarik klien dengan fee yang sudah setinggi itu tanpa ada dalam tanda kutip sambil donasi gitu loh ya kan, sambil crowdfunding, berarti kan pure untuk ketemu orang-orang yang memang itu tuh aja gitu loh. Jadi sedangkan skill untuk melihat kombinasi ini kan juga ceritanya ada baiknya juga datang dari yang benar-benar yang storyline yang beda-beda, dan juga
kisah sinetronnya nggak gitu-gitu juga, itu tuh aja gitu loh ya kan, nggak sampai yang tersanjung 1 sampai 8 maybe ya kan, jadi nggak yang itu tuh aja. Sedangkan juga kalau misalkan datangnya latar belakangnya juga homogen dengan fee yang setinggi itu, yang belum mampu diraih oleh yang mungkin masyarakat kelas C juga, ya ini ngasahnya dari mana nih gitu loh. Jadi skillnya buat pembaca tarot pemula juga ketemunya akan orangnya itu tuh aja gitu loh. Sedangkan kita juga cara kita membacakan, cara kita menerangkan, cara kita menjalin cerita dari bacaan satu klien ini juga ini perlu diasah dengan kita sudah bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan klien yang berbeda, udah banyak ketemu orang istilahnya gitu ya kan. Jadi ini juga akan terasa gitu loh. Jadi juga ini agak, gue love hate juga sih gitu loh. Love ya karena ini pada akhirnya juga pembaca tarot ini juga dihargai skillnya, jasanya juga dihargai gitu loh. Itu love-nya. Hate-nya adalah buat dede-dede yang beneran baru banget kalau ngambil klien yang kelas A atau B semua gitu. Iya, ini ngasahnya gimana nih, karena nantinya juga dalam jangka panjang ini akan butuh waktu jauh lebih panjang gitu loh. Karena sama aja kayak kita ngebaca novel yang romance semua sama yang kita campur novel thriller, yang misteri, yang horor, yang campur-campur detektif segala macem plus komik-komik jangan lupa ya kan. Itu akan beda nih cara kita menulis naskah novel misalkan gitu ya kan. Jadi ini sudah kesentuh belum sama klien-klien yang datang dari latar belakang yang berbeda? Kalau misalkan belum, berarti kan ini agak panjang nantinya proses belajarnya, karena kliennya datangnya dari kelas yang itu saja gitu loh. Jadi ya ini juga agak renting sama dede-dede. Walaupun in the inside I'm 17 years old, forever in the inside, ya tetap dede-dede plus 20 tahun ini. Jadi ini juga akan jadi cerminan buat para dede-dede yang baru banget dibaca kartu tarot. Kalau misalkan agak berisik di belakang ya udahlah ya, anak gue lagi masak soalnya. Yes, anak-anak gue cowok-cowok bermasak ya. Mami senang. Sekali lagi, ini exclude dari teman-teman pembaca tarot pemula yang memang mendonasikan hasil pendapatannya ke channel donasi manalah. Oke? Kalau misalkan mau paling gampang sih sebenarnya juga ini crowdfunding. Kalau misalkan yang kedua adalah ya di sosial media gitu ya kan. Sosial media apapun, apa Facebook, apa Instagram, atau TikTok, atau even YouTube juga sosial media kan. Jadi ini nggak yang sebegitunya mengambil klien dengan fee yang setinggi itu, karena juga mungkin bisa teman-teman live sambil ngebacain gitu loh ya kan. Orang-orang bisa datang dari mana aja juga. Ini akan ketemu orang-orang yang beda-beda juga nih. Karena kan yang namanya orang mengakses sosial media itu kan berarti dari mana-mana aja, yang kita nggak tahu background dari mana aja gitu ya kan. Dan semua orang bisa ngakses melalui internet. Info buat teman-teman yang mau mendapatkan buku terbitan hasil penelitian tentang kartu tarot ini. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi di www.alfayurika.education. Jadi buku terbitannya akan berjudul Makna-makna simbolik Arkana Mayor pada kartu tarot. Dan buku ini akan diterbitkan dalam jumlah yang terbatas. Jadi kami belum tahu nih akan cetak ulangnya kapan. Jadi kalau misalkan sudah habis stoknya, ya udah, kami belum tahu lagi akan cetak ulangnya kapan untuk cetakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi buat teman-teman yang mau memesan dari sekarang bisa langsung kunjungi website kami www.alfayurika.education.